Mungkin buat my friends yang udah rutin mantengin Tiger Insights Live, tiap paginya pasti udah nggak kaget lagi nih sama berita yang terjadi dari sore kemarin sampai tadi malam ya. Yang pertama tuh ada berita RDG BI kemarin, itu menghasilkan keputusan untuk memangkas, BI rate sebesar 25 basis point jadi 4,75%. Nah, keputusan ini memang di luar ekspektasi ya my friend sebenarnya, tapi seperti yang udah disampaikan oleh Pak Fad kemarin, ini sebetulnya situasinya tuh maju enak mundur enak ya, karena kalau BI rate ditahan, rupiahnya stabil, jadi baik buat perekonomian. Kalaupun dipangkas seperti sekarang, ya berarti semakin mendukung kebijakan pemerintah yang lebih ekspansif dan dampaknya tentunya juga baik buat ekonomi kita secara umum. Dan berita yang kedua baru datang dini hari, The Fed juga mengumumkan pemangkasan sebesar 25 basis point. Kalau yang ini sih sesuai ya my friends dengan probabilitas yang dari seminggu terakhir rutin kami tampilkan tabelnya. Nah, artinya apa? Kalau suku bunga rendah, dampak yang paling kelihatan jelas itu kan pasti turunnya beban bunga ya buat semua perusahaan yang mau ambil kredit. Dan kemudian bisa jadi insentif juga nih buat perusahaan-perusahaan tersebut untuk misalnya mengambil kredit untuk misalnya capex ekspansi bisnisnya. Nah, dari sini juga aset kelas berisiko jadi lebih diminati ya, karena yield yang lebih tinggi, termasuk juga untuk investor asing misalnya melihat pasar modal di emerging market, pasti jadi lebih menarik. Salah satunya mungkin ya Indonesia ya, dan secara umum suku bunga yang rendah ini juga akan membuat dorongan bagi masyarakat untuk lebih, memilih untuk membelanjakan uangnya dibanding disimpan di bank, karena suku bunga memang lagi rendah. Dan sepertinya ini memang, sesuatu yang diharapkan oleh Menko Purbaya ya, kalau kita dengarkan narasinya memang untuk menanggulangi kekeringan ekonomi yang beliau sampaikan sebelumnya. Dan, memang kalau kita lihat dengan kebijakan ekspansif ini ada risiko inflasi, tapi rasanya kemarin kita malah, mengalami deflasi ya. Jadi harusnya untuk sekarang setidaknya dalam jangka waktu dekat, harusnya risiko inflasi ini masih rendah lah ya.